Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, khususnya terhindar dari virus COVID-19. Amin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Puspita Alfiani Riyani Ramadhani Tamala Tias Aniza. Baiklah, sebelumnya kan Ibu udah ngasih bahan ajar via WhatsApp group berbentuk PowerPoint. Jadi hari ini kita akan belajar menentukan jenis segitiga berdasarkan sisi dan triple Pythagoras. Jadi yang pertama itu kita akan mempelajari kebalikan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan dalam segitiga ABC, jika sudut A siku-siku, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kebalikan dari teorema Pythagoras adalah dalam segitiga ABC, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka sudut A siku-siku. Jadi pernyataan ini itu kebalikan dari pernyataan teorema Pythagoras. Setelah itu bisa perhatikan slide berikutnya yang ada dua gambar. Jadi perhatikan gambar slide berikutnya. Kita akan membuktikan pernyataan kebalikan dari teorema Pythagoras ini itu benar atau tidak dengan perhatikan gambar yang ada dua itu. Ini kan ada yang gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini sudah kita ketahui bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sedangkan untuk gambar yang kedua, panjang PQ sama dengan C, panjang PR sama dengan B, panjang QR sama dengan X. Dan jadi ini sudutnya siku-siku. Sudut P-nya ini tuh di siku-siku. Dan juga kita ketahui bahwa X kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau ini kan kita ketahui sendiri ya, yang gambar yang pertama. Kalau gambar yang kedua ini merupakan teorema Pythagoras karena sudut P-nya ini siku-siku, segitiganya ini siku-siku. Nah, karena dua persamaan ini kan persamaan sebelah kanannya ini sama, B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka persamaan sebelah kirinya juga harus sama. Jadi X kuadrat sama dengan A kuadrat. X sama dengan A. Nah, jadi ini kan tadi kita udah lihat X sama dengan A. Maka dapat kita simpulkan bahwa dari gambar 1 dan gambar 2 ini panjang sisi-sisinya ini tuh sama. Panjangnya sama. Dan juga besar sudutnya ini sama. Besar sudut CAB dan sudut RPQ ini tuh sama. Dan juga bangun segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua ini juga sebangun, kongruen atau sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan kebalikan dari teorema Pythagoras ini benar. Gitu. Jadi tadi kan kita udah membuktikan ya kesimpulannya itu, jika segitiga ABC, jika sisi A, B, dan C berhadapan dengan sudut ABC, maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras, yaitu jadi ada 3. Jika A kuadrat
sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Yang kedua, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Yang ketiga, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Tadi kan kita udah menentukan kebalikan teorema Pythagoras. Dengan menentukan kebalikan teorema Pythagoras, jika sisi-sisi suatu segitiga diketahui, maka kita dapat mengetahui apakah segitiga tersebut segitiga siku-siku atau bukan. Nah, jika segitiga tersebut bukan siku-siku, kita juga bisa mengetahui apakah segitiga itu lancip atau tumpul dengan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras. Sekarang perhatikan gambar yang ada di slide berikutnya. Itu kan ada dua gambar. Nah, gambar pertama itu dia segitiga ABC adalah segitiga lancip. Nah, kenapa lancip? Karena BC, garis BC itu lebih pendek dari garis BC aksen. Berarti A kurang dari A1. Maka dapat disimpulkan A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat. Terus yang gambar yang kedua bisa diperhatikan. Di situ ada segitiga ABC. Segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Kenapa tumpul? Karena garis BC itu lebih panjang dari BC aksen. Artinya A lebih dari A1. Dengan demikian A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi jika A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Yang kedua, jika A kuadrat lebih dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Jadi sekarang kita masuk ke contoh. Coba Yes boleh baca. Tunjukkan bahwa segitiga yang berukuran 4 cm, 3 cm dan 5 cm adalah segitiga. segitiga. Jadi soalnya itu tunjukkan bahwa segitiga yang berukuran 4, 3, dan 5 adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini contohnya kita misalkan A sama dengan yang terpanjang ini berapa? 4, 3, 5 berarti yang terpanjang berapa? 5. B-nya 4, C-nya 3. Setelah itu A kuadrat sama dengan 5 kuadrat berapa? 25. B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah kuadrat. A kuadrat berapa? 16. 3 kuadrat 16 sama 9 25. Ini kan hasilnya sama ya, sama. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena hasilnya sama, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Paham? Nah, yang ketiga ini ada triple Pythagoras atau tigaan Pythagoras. Triple atau tigaan Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Langsung aja ke contohnya. Ini ada contoh. Apakah triple bilangan berikut merupakan triple Pythagoras? Jadi bilangan asli ini apakah triple Pythagoras? Tuh. Jadi cara menyelesaikannya itu ini kan yang paling panjang berapa? 10. Jadi 10
36 ditambah 64. Hasilnya 100 kan? Nah, karena ini hasilnya sama dengan 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, maka tiga bilangan ini merupakan triple Pythagoras. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada. Nah, jadi teman-teman kan sudah paham ya yang tadi. Sekarang ibu kasih latihan soal, kalian bisa kerjakan dulu. Jika ada yang kurang dipahami bisa bertanya ya. Udah selesai teman-teman? Udah. Dan sekarang perwakilan ya, satu orang buat menjawab latihan soal. Silakan, Putih boleh nomor 1. Nanti Tias nomor 2 ya. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku Udah selesai Putih? Udah Bu. Silakan dijelaskan ya ke teman-temannya. Teman-temannya bisa memperhatikan. Nah, Jadi, misalkan sisi terpanjang adalah A, maka A sama dengan 10, B sama dengan 7, dan T sama dengan 9. A kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. B kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan 49 tambah 81 sama dengan 180. Karena A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku. Nilai A kuadrat lebih kecil daripada B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga lancip. teman-teman paham? Paham. Ini ada yang kurang tepat ya. Nilai A kuadrat sama B kuadrat tambah C kuadrat sama atau enggak? 100 sama 180. Nah, jadi ini tidak sama dengan. Ini ya tanyanya. Nah, karena dia tidak sama dengan, maka segitiga ini bukan segitiga siku-siku. Nah, ini kan 100 sama 180. 100 itu lebih kecil atau lebih besar dari 180? Lebih kecil. Karena lebih kecil, jadi segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Paham? Silakan duduk. Makasih. Ya, nomor 2. Boleh, yes. nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan Boleh Tias jelaskan ke teman-temannya? Bilangan 7, 10, dan 13. 13 kuadrat sama dengan 169. 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 49 ditambah 100. Karena 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat tidak sama dengan 13 kuadrat, maka bilangan 7, 10, dan 13 bukan triple Pythagoras. Betul ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Enggak. Udah gitu silakan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Enggak. Baik. Jadi ini Bu ada latihan soal, kalian bisa dikerjakan di rumah masing-masing. guruku tersayang. Nah, jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini, jika kita ingin mengetahui suatu jenis segitiga, jadi kan ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan juga segitiga tumpul, itu bisa berdasarkan sisi atau triple Pythagoras. Baiklah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian